Hai, saya Stefanus Pati bersama kedua teman saya, Floriantinus Bora dan Paulus Pidanuhan akan menjelaskan materi pengertian iman dan sejarahnya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kami mengajak saudara sekalian untuk menyimak video kami. Para sahabat Katolik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai iman dalam kitab suci, Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Iman dalam kitab suci memiliki kesamaan pada gambaran kepercayaan kepada Allah yang berbicara dan bagaimana iman itu selalu menunjuk makna komunal. Artinya bahwa iman itu selalu merupakan iman bersama atau iman komunitas, bukan iman pribadi atau individual. Untuk mengungkapkan iman digunakan beberapa istilah, yaitu dalam bahasa Yunani digunakan hipakoi, oikodomein, dalam bahasa Ibrani digunakan aman, hasad, bata, dan haka. Sementara dalam bahasa Latin digunakan istilah credere, fides, maupun pistis. Dalam Perjanjian Lama tidak ada ungkapan yang seragam untuk menyebut iman tersebut. Untuk menyebut iman tersebut digunakan beberapa istilah, yaitu dalam bahasa Ibrani aman, haka, hasad, dan bata untuk menyebut iman tersebut. Iman dalam Perjanjian Lama terbentuk dan bergulir dari relasi antara bangsa Israel dengan Allah yang mewayukan dirinya dan sekaligus menyembunyikan dirinya dalam sejarah. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman tersebut merupakan pengalaman historis, entah itu merupakan pengalaman individual maupun berkelompok. Pengalaman ini dapat berupa pengalaman negatif, yaitu berupa hukuman dari Allah, maupun pengalaman positif yang dapat berupa janji Allah. Ungkapan yang umum dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, atau ungkapan yang sentral, yaitu rumusan bahwa Yahweh adalah Tuhan atau Allah Israel. Ini berdasarkan Yosua 24 ayat 2 dan berasal dan terbentuk dari Perjanjian Sinai. Syahadat atau kredo yang terkenal dalam Perjanjian Lama yaitu syahadat singkat sejarah keselamatan yang berasal dari Ulangan 29 ayat 5 sampai 9. Ayat 26 ayat 5 sampai 29, ayat 5 sampai 9, yang oleh beberapa ekseget menyebut bahwa itu merupakan syahadat yang terkenal. Dari syahadat singkat Perjanjian Lama yang sejarah keselamatan tersebut terdapat dua hal yang penting. Pertama, kata kami menunjuk pada suatu paguyuban, suatu kebersamaan, bukan hanya iman atau pengalaman orang-orang yang hidup pada masa itu, tetapi merupakan menyangkut atau menggabungkan dari umat-umat atau bangsa Israel dari masa lalu maupun dari masa yang akan datang. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman itu terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu bahwa pengalaman itu selalu merupakan pengalaman yang bersifat historis. Artinya bahwa teks tersebut merupakan teks bersama umat Israel. Yang terpenting dalam Perjanjian Lama ini adalah bahwa Allah yang menjadi makna atau inti dari iman Perjanjian Lama adalah Allah yang memayukan dirinya kepada manusia dalam sejarah. Arti iman tersebut adalah Allah yang memayukan dirinya. Arti iman adalah tanggapan manusia kepada Allah yang memayukan dirinya dalam sejarah. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai iman Perjanjian Baru. Yang pertama tadi kita telah belajar mengenai iman Perjanjian Lama. Iman Perjanjian Baru merupakan lanjutan dari iman Perjanjian Lama. Makna sentral atau umum sesudah kebangkitan Kristus adalah kepercayaan bahwa Yesus adalah Kristus atau Tuhan. Iman dalam Perjanjian Baru di mana kepercayaan ini kita dimasukkan dalam eksistensi kepada Allah yang sama sekali baru.
Artinya bahwa di sini pewartaan Kristus mendapat nilai kristologisnya. Artinya bahwa sebelum kebangkitan Kristus, yang diwartakan adalah kerajaan Allah oleh Kristus atau Yesus sendiri. Tetapi sesudah kebangkitan atau sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, pemahaman atau pewartaan tersebut bergeser dari kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus menjadi Yesus yang diwartakan oleh para rasul. Yang menjadi inti dalam perjanjian baru adalah iman dalam perjanjian baru adalah tanggapan manusia atas pewahyuan dari Allah dalam sejarah yang berlangsung dalam diri Yesus Kristus. Perlu dibedakan, dalam perjanjian lama iman adalah tanggapan manusia atas pewahyuan dari Allah dalam sejarah, titik. Sementara dalam perjanjian baru ada kesinambungannya, iman adalah tanggapan manusia atas pewahyuan dari Allah dalam sejarah yang berlangsung dalam diri Yesus Kristus. Kira-kira itulah iman, pengertian iman dalam kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekian dan terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pengertian iman dalam sejarah teologi pada abad pertengahan. Pengertian iman pada abad pertengahan lebih dipahami secara intelektualistik. Hal ini sesuai dengan zaman skolastik yang mana cirinya menekankan makna iman menurut segi psikologi dan spekulatif. Anselmus dari Canterbury membuat rumusan definisi teologis sebagai fides quaes intellectum. Anselmus ingin membuktikan bahwa Allah yang diimani oleh orang Kristiani adalah Allah yang benar karena iman itu dapat dipertanggungjawabkan. Ada dua tokoh lagi dari zaman skolastik, yakni Albertus dan Hugo St. Victor. Mereka mendefinisikan iman lebih kepada persetujuan secara intelektual bahwa sesuatu itu benar. Tetapi lebih menariknya lagi, dari para rahib dan sekolah Fransiskan dengan tokohnya Bonaventura justru melihat iman dari segi afeksi psikologi. Di sini iman dipahami sebagai peristiwa dan pengalaman afektif saat Allah dicecap dan dirasakan. Dan puncak dari zaman skolastik tentang iman terdapat dalam ajaran Thomas Aquinas yang berusaha mencoba membuat sintesa dari aliran di atas. Thomas Aquinas merefleksikan iman yang menjadi dasar dari orientasi pada kitab suci. Iman merupakan suatu peristiwa pembenaran yang memiliki kausalitas antara beriman dan buahnya, yakni di sini tanggapan umat terhadap buah dari iman itu sendiri. Dengan kata lain, artinya dengan jawaban ya dari iman berupa tanggapan kita terhadap kenyataan keselamatan yang tersembunyi, maka mulailah kehidupan kekal itu ada dalam diri kita. Singkatnya, iman bagi Santo Thomas Aquinas merupakan persetujuan spekulatif intelektual kepada kebenaran yang diwahyukan, di mana persetujuan tersebut dipengaruhi oleh kehendak atau persetujuan refleksi dari intelektual kepada kebenaran yang diwahyukan. Sekian dan terima kasih penjelasan. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkembangan teologi dalam zaman modern. Corak ataukah tanda yang dalam
zaman modern ini ialah berkembangnya filsafat dan ilmu-ilmu eksakta lainnya, yang mana ilmu-ilmu itu dianggap sebagai problem ataukah masalah bagi teologi, perkembangan teologi iman itu sendiri. Misalkan saja dalam abad 19, yang mana teologi itu sendiri menghadapi dua ekstrim aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran rasionalisme, yang mana aliran ini menganggap iman itu ataukah dia menolak iman karena menurut mereka iman itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasio ataukah secara akal budi. Nah, yang kemudian ekstrim yang kedua, aliran yang kedua yaitu aliran fideismus, yang mana aliran ini menolak semua makna dan fungsi akal budi. Bagi mereka, bagi aliran fideismus, mereka beranggapan bahwa iman itu pertama-tama meluluh karena berasal dari Allah sendiri, Allah yang mewahyukan dirinya. Jadi iman itu adalah Allah yang mewahyukan dirinya ke dalam dunia dan manusia menanggapinya dengan beriman kepada Allah. Menanggapi akan persoalan ini, Konsili Vatikan pertama yang dimuat dalam konstitusi dogmatis Dei Filius, yang mana menyatakan bahwa mengatakan bahwa Allah yang mewahyukan atau Allah yang menyatakan dirinya di dalam dunia dan manusia menanggapinya dengan beriman kepada Allah. Dua corak ataukah dua penekanan dalam pengenalan mengenai iman ini, yakni yang pertama kodrat, yang mana penekanannya ialah menggunakan pengetahuan untuk memahami iman itu sendiri. Dan yang kedua ialah adikodrat, yang mana dia menggunakan iman ataukah dia menolak akal budi untuk memahami iman itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan